Hai guys, welcome back di channel YouTube aku. Setelah sekian lama aku tuh nggak upload video karena sebelumnya aku udah pernah upload video tentang pengalaman keguguran aku untuk yang kedua kali. Terus juga aku pernah upload video tentang pengalaman aku pada saat jahitan sesar aku rembes. Dan sebenarnya setelah itu aku pengen upload video aku tentang pengalaman aku hamil setelah 2 kali keguguran. Tapi belum sempat aku upload karena aku masih belum edit videonya. Terus tiba-tiba ada wabah virus COVID-19 ini yang bikin semua orang itu gempar dan juga khawatir banget, termasuk aku. Bayangin kalau misalkan kita yang ibaratnya bawa diri sendiri aja itu udah deg-degan banget kalau mau keluar rumah sekarang-sekarang ini, apalagi kalau ibu-ibu yang lagi hamil dan masih harus berkegiatan di luar rumah gitu guys. Jadi sebenarnya aku tuh mau sharing di video ini, sekaligus aku mau tanya, ada juga gak sih kalian di luar sana yang sedang hamil di masa-masa ini, terus kalian tuh kayak yang mood swing gitu, terus bawaannya tuh galau, bingung, sedih juga kan pastinya, karena sesuai dengan pengalaman aku nggak bisa pergi kontrol ke dokter udah mau hampir 2 bulan ini, karena jujur aja aku agak takut untuk pergi ke rumah sakit. Bukan karena apa ya, tapi karena kan di situ kan banyak orang sakit batuk, pilek atau apapun itulah, kita nggak tahu entah itu batuknya memang batuk atau gimana. Tapi yang jelas aku sih berusaha berjaga-jaga aja supaya sebisa mungkin menghindari virus ini gitu loh. Nah, untuk kalian yang sedang mengalami masa yang sama kayak aku, tips-tips dari kalian itu apa sih? Kalau aku punya beberapa tips sih untuk bisa tetap terjaga dari virus ini, menjaga diri lah ibaratnya gitu. Pertama, aku memang masih berkegiatan di kantor, jadi ada work from home, ada work from office, tapi itu berapa hari gitu. Nah, kalau misalkan aku nggak kerja di kantor dari rumah, ya udah bener-bener totally aku tuh nggak kemana-mana, hanya stay at home aja, kecuali kalau untuk belanja kebutuhan dapur kayak makanan udah persediaan udah pada habis, itu aku baru belanja sama suami aku dan juga anak aku. Itu pun sekitar 2 minggu sekali lah kita baru belanja. Dan aku sama anak aku bener-bener totally nggak keluar rumah sama sekali kalau kita lagi WFH. Kalau aku lagi WFH. Tapi kalau aku kerja di kantor, ya, aku tips-tips aku ya untuk kalian juga yang mungkin sedang mengalami masa-masa galau ini gitu kan, hamil di saat wabah ini. Pertama, kita harus rajin-rajin cuci tangan. Jadi bener-bener memang sih capek pastinya kan, bolak balik terus ke toilet gitu kan, tapi demi kesehatan dan demi menjaga diri kita sendiri terhindar dari virus ini, ya nggak apa-apa lah kita sering-sering cuci tangan pakai sabun. Terus kedua, jangan pegang area wajah kalau kita belum cuci tangan. Jadi biasanya kalau misalkan kita gatel nih, atau aku gatel, secara nggak langsung kan kalau misalnya kita gatel tuh kita langsung ya dulu langsung garuk atau apa. Kalau sekarang tuh aku lebih ke gini, lebih ke gini. Jadi pada saat aku cuci tangan, aku pun cuci sampai ke pergelangan tangan aku dengan sabun. Jadi ya udah paling gini. Sebisa mungkin aku sadar lah, maksudnya oh ya kalau gatel nggak boleh gini, tapi gini gitu dibalik. Nah terus ya kalau bisa ya jangan pegang-pegang muka lah pokoknya. Terus kedua, tetap social distancing dimanapun kita berada, kita harus jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita nggak tahu nih orang-orang di sekitar kita ini sebenarnya mereka kelihatan sehat, tapi apakah mereka ini sebenarnya orang tanpa gejala atau bagaimana gitu. Jadi lebih baik kita tetap jaga jarak untuk menjaga diri kita juga dan juga orang lain juga gitu loh. Jadi sama-sama saling menjaga. Terus yang ketiga, kalau misalnya aku habis pulang dari kantor ke rumah, aku nggak pegang anakku dulu, dan aku selalu semprot badan aku dulu pakai disinfektan. Terus aku langsung ke kamar mandi langsung aku keramas. Pokoknya harus keramas setiap hari, meskipun kayaknya rambut udah kering-kering gini kan, udah kering, makin kering, bodo amat, yang penting gue cuci aja semuanya. Dan baju juga harus kita taruh langsung ke tempat baju. Terus kayak gitu ya. Pastinya kita sih merasa bosen
di rumah terus, yang di rumah terus pastinya merasa bosan. Tapi bayangin dong kalau misalkan kita masih bisa punya kesempatan untuk di rumah aja, ya udah pakai kesempatan itu dengan baik. Supaya apa? Supaya masa-masa kayak gini nih cepat berlalu gitu loh. Jadi orang-orang itu yang ada di rumah sakit bisa cepat sembuh dan keadaan bisa kembali normal lagi, perekonomian bisa jalan lagi. Soalnya kalau kita masih tetap bandel, masih warawiri yang nggak perlu, itu tuh bikin kita tuh makin lama loh nanti di rumah. Jadi itu yang selalu aku tanamin, meskipun kadang-kadang bosen, memang iya sih bosen, udah bosen mau keluar takut virus, mau nggak mau di rumah lagi ya kan. Ya udah, kalian cari aja kegiatan-kegiatan lain di rumah yang bisa bikin mood kalian itu seneng. Misalnya kayak aku ya, jadinya aku tuh belajar-belajar lihat masakan, terus udah gitu aku browsing-browsing aja, wow, makeover kamar, makeover ini, makeover room, makeover rumah lah, segala macam. Itu pokoknya semua yang membuat hatiku senang, dan juga otomatis pasti kalau ngeliat anak kita di rumah pasti senang juga kan, gitu. Itu aja paling, yaitu cuci tangan, rajin cuci tangan, social distancing, terus jangan pegang area wajah kalau tangan kita belum dicuci. Terus setelah berkegiatan dari luar itu langsung bersihkan semua badan dan juga baju dan semua semprot lah, kayak gitu. Plus yang terakhir, kita harus selalu berdoa. Itu yang paling penting, karena di keadaan saat ini sangat mudah banget bagi kita, bagi mental kita, bagi pikiran kita, bagi iman kita itu untuk jatuh, untuk ngedown gitu. Wah, kenapa ya ini kok bisa terjadi? Apalagi kalau misalnya ibu-ibu hamil kan pasti moodnya mood swing gitu kan. Sama seperti aku juga awal-awal, aduh gimana ya, aku kalau menjaga kita diri sendiri aja kita harus waspada dalam keadaan ini, apalagi kalau ada anak di dalam janin kita, ada janin di dalam perut kita gitu kan. Kita harus lebih ekstra double waspada lagi gitu. Dan cara yang paling ampuhnya yaitu adalah setiap hari harus berdoa, minta tuntunan, minta pimpinan, minta perlindungan. Ya takut wajar, waspada wajar, tapi ya udah jangan sampai kita jadi paranoid. Yang penting ya tadi harus rajin cuci tangan, jangan sentuh-sentuh muka, kalau dari mana-mana harus langsung cuci, terus jaga jarak kita dengan orang lain. Dan kalau nggak perlu-perlu banget ya nggak usah keluar-keluar gitu kan, centil banget mau kemana juga nggak bisa kemana-mana gitu kan. Itu sih pokoknya semoga semuanya ini cepat berlalu. Dan buat teman-teman, buat kalian-kalian yang juga sedang mengalami hal yang sama kayak aku, lagi hamil di masa-masa seperti ini, mungkin juga ada yang mau lahiran, mungkin juga ada yang baru pertama kali hamil, ada yang di trimester awal, itu kita harus tetap stay positif. Karena apa? Karena kasihan juga dede bayi yang ada di dalam perut kita. Kalau misalnya kita stres, dia pasti akan mengalami juga gitu kan. Awal-awal aku pun belajar, tapi lama-kelamaan ya kita harus pertahankan mental kita dan pikiran kita itu juga tetap sehat gitu guys. Jadi sharing dong kalau misalkan kalian ada juga yang lagi hamil di masa-masa sekarang ini. Oh iya, sekarang masa kehamilan aku itu sekitar 22 minggu. Mudah-mudahan keadaan ini semua cepat baik, jadi supaya kita juga bisa berkegiatan lagi. Yang mau cek kehamilan bisa cek, yang mau sekolah bisa sekolah dengan tenang, yang kerja bisa kerja dengan tenang, dan semuanya keadaan membaik. Karena jujur aja, dalam keadaan ini semua orang pasti akan mengalami dampaknya. Mau dia punya duit, mau dia nggak punya duit, mau dia orang kaya, mau dia bukan orang kaya, pokoknya semuanya rata. Tapi kita harus tetap percaya bahwa semuanya ini pasti akan berlalu. Nggak mungkin Tuhan kasih satu masa buruk-buruk terus, nggak mungkin. Pasti akan ada masa yang baik dibalik semua hal yang buruk ini gitu. Oke, so pesan dari aku, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap jaga jarak. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, di share, dan juga di komen. Dadah.